Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini izinkan saya untuk meresum eh, pelajaran mata kuliah Sistem Komunikasi dengan materi modulasi frekuensi. Di sini saya meresum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh yang terhormat dosen sistem komunikasi, yaitu Ibu Enda Setiawati. Mungkin sebelum ke materinya, Bu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arif Asidik dengan nomor induk mahasiswa 2312055 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Mungkin yang pertama itu izinkan saya untuk menjelaskan ya, apa sih konsep dasar dari modulasi frekuensi itu. Nah, modulasi frekuensi itu adalah mengubah frekuensi pembawa berdasarkan sinyal pesan atau eh, message signal gitu, dengan amplitudenya yang tetap konstan, dengan komponen utamanya yaitu ada tiga. Yang pertama ada sinyal pembawa atau carrier message, yang kedua carrier signal, yang kedua ada sinyal pesan atau message signal, yang ketiga ada indeks modulasi atau FM atau modulasi frekuensi. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk rumus perhitungan modulasi frekuensi adalah sebagai berikut. Rumus umum sinyal modulasi frekuensi adalah sinyal terhadap waktu sama dengan amplitudo gelombang pembawa cos 2V frekuensi gelombang pembawa kali T ditambah beta sin 2V frekuensi sinyal informasi terhadap waktu. Nah, mungkin untuk keterangannya di sini ya, ST itu sama dengan sinyal frekuensi modulation atau modulasi frekuensi. Terus yang kedua ada AC atau amplitudo gelombang pembawa. Lalu yang ketiga ada FC, frekuensi gelombang pembawa carrier atau carrier frekuensi. Yang keempat ada FM, yaitu frekuensi sinyal informasi atau modulating frekuensi. Lalu ada beta ya, di sini beta menggambarkan indeks modulasi yang menunjukkan kedalaman modulasi, dihitung sebagai berikut. Nah, untuk perhitungan beta sendiri, yang pertama itu ada delta V per FM. Nah, dengan penjelasan delta V itu adalah deviation frekuensi atau penyimpangan maksimum frekuensi pembawa, dan FM adalah frekuensi sinyal informasi. Mungkin lanjut saja ke sintaks di MATLAB. Nah, untuk sintaksnya sendiri bakal seperti ini ya, dengan parameternya FC 100, yaitu FC itu adalah yang menentukan sinyal pembawa atau carrier, dengan FM-nya 10. Dengan mungkin ini adalah contoh perhitungannya ya, dengan FM 10 menentukan sinyal informasi dengan modulating signal. Lalu AM-nya atau amplitudo sinyal informasinya adalah 1, dan AC amplitudo sinyal carriernya adalah 2, dengan KF atau parameter untuk seberapa besar frekuensi sinyal akan berubah berdasarkan sinyal informasinya adalah 100, dengan waktu sampling dari 0 hingga 1 detik dengan interval 0,001 detik. Yang pertama di sini ada sinyal informasi atau message signal, membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi dengan FM-nya 10 Hz dan amplitudenya dan AM-nya 1. Ini adalah sinyal informasi yang nantinya akan dimodulasi. Lalu yang kedua ada carrier signal, membuat sinyal carrier atau sinyal pembawa dengan frekuensi dengan FC-nya adalah 100 Hz dan amplitudenya atau AC-nya adalah 2. Sinyal ini nantinya akan dimodulasi juga. Nah, lalu yang ketiga ada integral message, cumsum dalam kurung message signal atau sinyal pesan, menghitung integral distrik dari sinyal informasi. Lalu ada modulated signal. Modulated signal adalah penggunaan formula modulasi frekuensi FM. Fase sinyal carrier dipengaruhi oleh integral dari sinyal informasi dengan faktor sensitivitas KF.
Lalu di sini ada subplot ya. Di sini terdapat 3 subplot. Subplot tuh fungsinya untuk menampilkan sinyal. Nah, di sini ada 3 sinyal, yaitu plot sinyal informasi, plot carrier signal, dan plot FM modulated atau sinyal yang telah dimodulasi. Mungkin lanjut ke materi ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat visualisasi dari modulasi frekuensi yang kita sintakan tadi di MATLAB. Hasilnya akan seperti ini. Yang pertama akan ada sinyal informasi yang yaitu sinyal sinusoidal dengan frekuensi rendah yaitu 10 Hz dan terlihat berosilasi lambat. Lalu sinyal ini digunakan sebagai informasi yang ingin dikirimkan. Lalu ada grafik kedua yaitu yang ini ya, grafik kedua atau sinyal carrier. Sinyal dengan frekuensi lebih tinggi 100 Hz berosilasi jauh lebih cepat dibandingkan sinyal informasi. Ini berfungsi sebagai gelombang pembawa yang akan dimodulasi. Seperti namanya ya, ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa. Nah, dan fungsinya itu sebagai gelombang pembawa yang akan dimodulasi. Nah, lalu yang ketiga ada sinyal termodulasi atau FM modulated signal. Frekuensi sinyal carrier berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, jadi frekuensinya di sini tuh berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi yang didapatkan. Nah, jika amplitudo sinyal informasi naik, maka frekuensi sinyal FM meningkat. Bisa dilihat ya. Dan sebaliknya, jika amplitudo sinyal informasi menurun, maka FM akan menurun. Nah, ini adalah karakteristik dari modulasi frekuensi FM, di mana frekuensi sinyal carrier bervariasi sesuai dengan sinyal informasi. Artinya di sini carrier signal mengikuti sinyal informasi. Mungkin lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari modulated frekuensi atau frekuensi modulated atau FM. Kelebihannya adalah lebih tahan terhadap gangguan noise dibandingkan AM, kualitasnya lebih baik, efisiensi spektrum yang baik, cocok untuk komunikasi jarak jauh dan nirkabel. Dan kekurangan FM sendiri yaitu membutuhkan bandwidth yang cukup besar dibandingkan dengan AM. Lalu yang kedua itu penggunaannya lebih kompleks dalam implementasinya, baik pemancar maupun menerima. Nah, baik si pemberi informasi maupun penerima di saat menggunakan sinyal FM ini akan terasa lebih kompleks atau lebih banyak tantangannya. Lalu untuk peralatan FM sendiri bisa dibilang relatif cukup mahal dibandingkan dengan peralatan yang digunakan dalam AM. Mungkin lanjut. Nah, manfaat FM dalam aplikasi digital. Yang pertama, kualitas FM. Kualitas tinggi. Yang pertama seperti tadi ya, seperti yang saya bilang bahwa FM ini memiliki kualitas yang tinggi dan tahan terhadap noise. Lalu yang kedua, efisiensi spektrum, cocok untuk komunikasi digital. Nah, contoh penggunaannya sendiri ada di mana sih? Yang pertama ada di radio FM. Yang kedua ada sistem komunikasi nirkabel, dan yang ketiga ada di radar. Lanjut kesimpulan. Kesimpulannya adalah frekuensi modulation atau FM merupakan teknik modulasi yang merubah frekuensi sinyal pembawa berdasarkan sinyal informasi. Frekuensi FM sendiri memiliki keunggulan signifikan dalam hal tahan terhadap gangguan noise, kualitas sinyal yang baik, dan efisiensi spektrum. Meskipun demikian, FM memiliki kekurangan seperti kebutuhan bandwidth yang lebih besar dan implementasi yang lebih kompleks. Melalui simulasi MATLAB, kita dapat memahami bagaimana sinyal FM terbentuk dan memvisualisasikannya. Perubahan frekuensi yang sesuai dengan amplitudo sinyal pesan. FM diaplikasikan secara luas seperti dalam siaran radio, komunikasi nirkabel, dan sistem radar karena kualitas transmisinya yang dianggap cukup baik. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari terkait materi saya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.